Raja Dewa Kuno. Bab 388 hingga bab 392. Bab 388, Mantra. Zhan Chen telah gugur. Peringkat keempat kini kosong, dan setelah pertempuran peringkat berakhir, peringkat takdir surgawi akan disusun ulang. Setelah pertempuran ini, Qin Wentian secara resmi memasuki 3 besar. Namun mengenai peringkat pastinya, itu masih belum dapat ditentukan. Bai Lu Jing dan Bai Lu Yi sama-sama tersenyum, bahkan tetua bermata besar itu pun tertawa. Ia kemudian menambahkan dengan suara rendah, anak muda ini benar-benar berhasil melangkah ke dalam 3 besar. Dengan bakat seperti itu, masa depannya tak terukur. Namun saat tetua bermata besar itu berbicara, matanya juga memancarkan sedikit kekhawatiran. Zhan Chen bukanlah orang biasa. Ia adalah kebanggaan Aula Kaisar Pil dan salah satu murid inti mereka. Namun dalam pertempuran peringkat, Qin Wentian telah membunuhnya seolah itu bukan apa-apa, tanpa memedulikan konsekuensinya. Ia sudah membantai begitu banyak putra langit dari berbagai kekuatan transenden, bagaimana mungkin tetua bermata besar itu tidak khawatir? Bahkan jika Qin Wentian memperoleh peringkat pertama, permusuhan yang telah ia bentuk dengan kekuatan-kekuatan transenden itu pasti akan terus berlanjut. Mereka akan mencari kematiannya. Jenius? Mereka harus dibunuh selagi masih berada di dalam buayan, sebelum sempat tumbuh. Dengan mengungkap bakat dan potensinya seperti ini, aku tidak tahu apakah itu akan menjadi berkah atau justru malapetaka. Ayah Bai Lu Yi menghela napas. Mungkin itu memang sifat alaminya. Sejak awal sejarah, mereka yang benar-benar berhasil tidak pernah memilih untuk menekan hati mereka. Mereka berani mencintai dan berani membenci, dan dengan mengikuti emosi mereka, hati dao mereka menjadi jernih dan tenang, tanpa simpul yang menghalangi kemajuan. Bahkan jika seluruh dunia menjadi musuh mereka, lalu kenapa? Mereka hanya akan menghadapinya dengan tenang. Kaisar Azur pada masa lalu memiliki kepribadian yang sama dengannya, sifat yang membuatnya melesat gemilang di langit. Namun sayangnya, kebencian yang ia kumpulkan pada akhirnya menjadi penyebab kejatuhannya. Tetua bermata besar itu berbicara dengan suara rendah. Ada 2 jenis orang yang akan menikmati kesuksesan besar dalam hidup. Jenis pertama adalah orang-orang seperti Qin Wentian dan Kaisar Azur, yang menampilkan bakat mereka tanpa menekan hati, melakukan apapun yang mereka inginkan kapanpun dan dimanapun mereka mau. Jenis kedua adalah mereka yang mampu menoleransi dan menanggung apa yang seharusnya tidak dapat ditoleransi maupun ditanggung, menipu dunia bahkan diri mereka sendiri. Tampak seperti seorang pria sempurna, namun berhati iblis. Orang semacam itu memiliki hati sedalam malam, dengan sifat yang sangat licik dan jahat. Akar dari semuanya tetaplah sifat alami seseorang. Jika hati seseorang cukup kuat, tidak ada yang dapat membuatnya goyah. Mo Qingcheng berdiri di sana dengan senyum berseri di wajahnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura keindahan yang mengguncang dunia. Ia menatap siluet yang berdiri di atas panggung arena, memandang dengan penuh kekaguman dan kebanggaan. Sepanjang perjalanannya, ia telah mengalami begitu banyak hal. Ia membunuh Hua Xiaoyun demi dirinya, dan hari ini, dengan mengalahkan Zhan Chen, ia telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh gurunya. Para penonton semuanya tampak bersemangat. Setelah burung vermilion penyucian melahap milik Zhan Chen, ia memancarkan aura kebengisan yang begitu kuat hingga dapat membuat hati siapapun gentar hanya dengan menatapnya. Saat ini, ia tampak sangat menyerupai pemiliknya, Qin Wentian, mampu menyapu bersih semua rintangan yang menghalangi jalan mereka. Tatapan Qin Wentian perlahan beralih ke arah Si Qiong dan Chen Wang. Chen Wang juga membuka matanya dan menatap balik. Seolah-olah busur-busur listrik mengerikan saling bertabrakan di ruang tempat pandangan mereka terkunci. Tinggal 1 pertempuran lagi, dan aku akan berdiri di hadapanmu. Aku harap pada saat itu, kau akan mampu mewujudkan apa yang kau nyatakan. Tuan, nomor 1, kata Qin Wentian. Setelah mengalahkan Zhan Chen, ia akan menghadapi Si Qiong. Jika ia kalah, ia akan berada di peringkat ketiga. Namun jika ia mengalahkan Si Qiong, ia akan berdiri di puncak panggung ini, berhadapan langsung dengan Chen Wang. Qin Wentian sama seperti Chen Wang, keduanya memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan terhadap diri mereka sendiri. Seolah-olah Si Qiong tidak memiliki tujuan lain selain menjadi batu loncatan bagi mereka. Ucapannya sepenuhnya mengabaikan keberadaan Si Qiong. Ada orang-orang yang menganggap Qin Wentian sombong, tetapi jika mengesampingkannya, baik Chen Wang maupun Si Qiong, atau Si Potian yang telah kalah bahkan Zhan Chen yang telah tewas, siapa di antara mereka yang tidak sombong? Jika mereka tidak percaya diri terhadap kekuatan mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa tetap berdiri di panggung ini? Kepercayaan diri adalah keyakinan,
Sebuah kekuatan yang akan membentuk takdir seseorang. Wajah Si Qiong menjadi tajam saat ia memandang Qin Wentian. Betapa angkuhnya, dengan mengatakan hal seperti itu kepada Chen Wang, ia benar-benar mengabaikan keberadaannya. Ia, Si Qiong, datang ke sini hari ini karena ia juga menginginkan peringkat pertama, namun ia kalah dari Chen Wang. Ia dapat menerima hal itu, karena Chen Wang telah menghabiskan waktu lebih lama menekan basis kultivasinya untuk tetap berada di alam Yuanfu. Tetapi melawan Qin Wentian yang baru saja memasuki tingkat ke-9, bagaimana mungkin ia bisa kalah? Kalian semua akan memiliki 1 hari istirahat. Pertarungan berikutnya adalah Qin Wentian melawan Si Qiong, umum kakek Tianji, sementara para penonton memandangnya. Mungkinkah kakek Tianji telah merasakan firasat sebelumnya? Apakah ini alasan ia mengatur Chen Wang untuk bertarung melawan Si Qiong terlebih dahulu? Saat itu, ketika kakek Tianji mengumumkan Chen Wang dan Si Qiong bertarung lebih dulu, sebagian besar penonton merasa bingung. Dan sekarang, mereka mulai melihat maksudnya. Apakah kakek Tianji telah melihat sesuatu saat ia mengintip masa depan? Kakek Tianji bahkan mampu mengamati pergerakan rasi bintang dan meramalkan masa depan. Ia pasti sudah mengetahui bahwa Qin Wentian menyembunyikan basis kultivasinya. Para penonton merenung. Mereka yang memiliki jiwa astral khusus atau yang sangat peka terhadap fluktuasi energi astral dapat mengetahui kultivasi orang lain hanya dengan sekali pandang. Apalagi seseorang yang lebih kuat mengamati yang lebih lemah. Kakek Tianji pasti memiliki kemampuan semacam itu. Ia pasti sudah lama mengetahui bahwa Zhan Chen memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk dikalahkan oleh Qin Wentian. Dalam hal ini, apakah kakek Tianji juga telah melihat kekalahan Si Qiong di tangan Qin Wentian? Apakah ini alasan ia mempercepat pertarungan Chen Wang melawan Si Qiong? Qin Wentian kembali ke tempat Mo Qingcheng dan Bai Qing berada. Setelah mengonsumsi pil obat yang diberikan Mo Qingcheng kepadanya, luka Bai Qing sebagian besar sudah pulih. Ia dengan manja menarik lengannya sambil tersenyum. Gege Wentian, kamu hebat sekali, kamu sudah masuk 3 besar. Sebagai peringkat ke-5, kamu juga tidak buruk. Bukan hanya itu, kamu bahkan menyerah secara sukarela. Qin Wentian mengacak rambutnya, membuat Bai Qing sedikit cemberut sambil menatapnya tajam. Gege Wentian, aku sudah bukan gadis kecil lagi. Qin Wentian mengamati Bai Qing sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Gadis kecil itu benar-benar telah tumbuh dewasa. Ia bahkan lebih cantik daripada kakak perempuannya dan memiliki sosok yang jauh lebih menawan. Di mataku, tidak ada bedanya. Qin Wentian tersenyum lalu mencubit pipinya, membuat Bai Qing menatapnya dengan galak. Orang ini masih sama saja, selalu mencubit pipinya dan mengacak rambutnya. Ia tidak berubah sedikit pun meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Benar-benar menyebalkan. Hemp. Bai Qing mendengus, tetapi senyum serupa segera muncul di wajahnya. Perasaan itu begitu indah, seolah-olah ia kembali ke masa kecilnya, kembali ke kehidupan polos tanpa kekhawatiran. Duduk bersama Gege Wentiannya, mengobrol santai. Sudah berapa lama sejak ia merasakan kepuasan seperti ini? Seharusnya kamu segera memulihkan energi astralmu. Mo Qingcheng menarik lengan Qin Wentian yang lain sambil mengingatkannya dengan lembut. Qin Wentian menatapnya lalu mengangguk. Pertempuran sebelumnya tidak terlalu banyak menguras cadangan energiku. Sekarang kakek Tianji memberi kita waktu istirahat semalam. Rentang waktu ini seharusnya lebih dari cukup untuk memulihkan cadangan energi astralku. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan menjaga diriku sendiri. Qin Wentian menggenggam tangan Mo Qingcheng erat saat mereka saling menatap dengan hangat. Mo Qingcheng tidak mengkhawatirkan apakah Qin Wentian akan mendapatkan peringkat pertama atau tidak, melainkan keselamatannya. Qin Wentian duduk bersila sementara beberapa batu meteor Yuan muncul di sekelilingnya. Setelah waktu singkat berlalu, seluruh wadah Yuanfu miliknya kembali terisi penuh. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan energi berlebih untuk mengubah lebih banyak energi ilahi demi pertempuran esok hari. Beberapa waktu kemudian, Qin Wentian tiba-tiba membuka matanya. Belakangan ini terlalu banyak hal terjadi yang membuatnya merasa bingung, sekaligus sangat penasaran. Misalnya, siapa Yun Mengyi sebenarnya? Apakah ia benar-benar putri Tianyu? Dan ayahnya sendiri, saat itu ketika ia turun ke Xia Agung kuno dan membawa pergi seorang wanita. Apakah wanita itu Yun Mengyi? Namun jika demikian, Yun Mengyi seharusnya tidak semudah ini. Jika ia ingin mengetahui kebenarannya, satu-satunya cara adalah menelusuri ingatan yang tersimpan dalam makhluk astral kecil itu. Saat memikirkan hal itu, perhatian Qin Wentian langsung terfokus pada makhluk astral di lautan kesadarannya. Dengan kelimpahan energi astral yang disediakan oleh batu meteor Yuan, ia sekali lagi tiba di suatu tempat berupa langit berbintang tanpa batas,
dengan banyak fragmen astral melayang di sekelilingnya. Setiap fragmen berisi sebuah ingatan. Selama bertahun-tahun ini, ia telah membuka beberapa ingatan dan secara bertahap menerima kenyataan bahwa pria parubaya dalam ingatan tersebut adalah ayahnya. Fragmen ingatan itu semuanya berkaitan dengan ayahnya. Qin Wentian mulai membuka fragmen-fragmen ingatan satu demi satu, mencari ingatan yang berisi informasi tentang Xia Agung kuno. Beberapa waktu kemudian, Qin Wentian menghentikan proses pembukaan itu dan mulai merapikan serta mempelajari fragmen yang telah ia buka. Dalam fragmen-fragmen tersebut, ia melihat sebuah pavilion elegan dengan pria parubaya duduk bersila, sedang berkultivasi. Di langit, pilar-pilar cahaya astral yang cemerlang mengalir turun dan diserap ke dalam tubuhnya. Ketika tiba-tiba sebuah rasi bintang raksasa terbentuk di samping pria itu, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Betapa kuatnya! Qin Wentian tanpa sadar menarik napas. Namun pada saat itu, pria parubaya tersebut batuk dan rasi bintang yang termanifestasi itu mendadak lenyap. Ia kemudian memuntahkan seteguk darah hitam sementara wajahnya menjadi pucat. Jelas ia mengalami luka berat. Menatap langit, emosi frustrasi dan kekecewaan tampak di mata pria parubaya itu, sebelum berubah kembali menjadi keteguhan. Tatapan itu seolah berubah menjadi pedang tajam yang mengerikan, menembus langsung ke kubah langit, seakan ingin membelahnya. Meskipun ini hanyalah ingatan, Qin Wentian dapat merasakan ketajaman yang begitu kuat hingga membuatnya gentar. Di belakang pria parubaya itu, sebuah sosok perlahan mendekat, dan setelah tiba, sosok itu berlutut setengah di tanah, tetap tidak bergerak. Pria parubaya itu menoleh lalu berjalan mendekat untuk membantu sosok tersebut berdiri. Ia kemudian menepuk bahu sosok itu dengan kuat, seolah-olah sosok itu adalah sahabat dekat yang sudah lama tidak ia temui. Namun meskipun demikian, masih ada sedikit rasa hormat di mata sosok tersebut. Itu dia? Saat melihat ini, jantung Qin Wentian berdegup hebat seolah gelombang raksasa menghantamnya. Ujian langkah tugu surgawi itu bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah ujian yang dirancang khusus dan ditinggalkan untuknya. Di samping pria parubaya itu, sosok lain muncul, tak lain adalah wanita yang sangat mirip dengan Yun Mengyi. Dan pada saat itu juga, rekaman dalam fragmen tersebut tiba-tiba berakhir. Saat Qin Wentian membuka matanya, kilatan tajam melintas di dalamnya saat ia menoleh, menyadari sosok perempuan yang sedang berjalan ke arahnya. Orang itu tak lain adalah Yun Mengyi. Yun Mengyi melirik Mo Qingcheng dan merasa tertegun tak terucapkan, mengagumi kecantikannya. Tak heran Qin Wentian tidak tergoda olehnya. Itu karena ia sudah memiliki pendamping seperti Mo Qingcheng. Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengannya secara pribadi, ujar Yun Mengyi dengan ringan. Mo Qingcheng menatap Qin Wentian sejenak sebelum mengangguk pelan dan menarik Bai Qing pergi. Katakan yang sebenarnya. Siapa dirimu? Tatapan Qin Wentian menjadi sangat tajam saat ia bertanya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Sekarang, aku akan mengajarkan sebuah mantra kepadamu, kata Yun Mengyi. Jika kamu mengeluarkan 3 bagian tugu ilahi dan melafalkan mantra ini, kamu akan memperoleh kekuatan untuk memanggil kehendak kuno. Itu akan memunculkan 6 fragmen lainnya yang rusak, menyatukan semuanya menjadi satu bagian utuh tanpa cacat. Dan dengan pemulihan tugu ilahi, barulah kamu akan memiliki 9 seni pamungkas sejati milik Xia Agung. Tetapi ingat kata-kataku, fragmen-fragmen itu masih dijaga ketat oleh 6 dari 7 klan agung yang masih bertahan. Begitu kamu memutuskan untuk memanggil 6 tugu lainnya, hasilnya mungkin bukan berkah, melainkan hanya membawa malapetaka. Hati Qin Wentian sedikit bergetar saat ia mendengar kata-kata yang dibisikkan Yun Mengyi di telinganya. Ia benar-benar mengetahui mantra semacam itu? Mungkinkah ia benar-benar seperti yang ia katakan, Putri Tianyu? Sebuah melodi rendah dan dalam bergema. Mulut Yun Mengyi hampir menyentuh telinga Qin Wentian saat bibirnya bergerak, dan sebuah mantra yang sangat samar serta penuh misteri mengalir ke dalam pikirannya. Pemandangan seperti itu tampak sangat intim, membuat 2 wanita cantik di dekat mereka mengarahkan pandangan ke arah itu. Kakak Qingcheng, apa kamu tidak cemburu? Komentar Bai Qing dengan nada nakal, seolah sengaja ingin memancing masalah. Mo Qingcheng merasa sedikit gelisah di dalam hatinya saat menatap Qin Wentian dan Yun Mengyi. Bahkan hanya dengan melihat tatapannya saja sudah cukup membuat orang lain merasa sakit di lubuk hati. Kalau aku jadi kamu, aku pasti tidak akan menoleransi ini. Bai Qing menyeringai. Mo Qingcheng menatapnya sebelum ikut tertawa. Apa kamu sedang mencoba memprovokasiku untuk melakukan sesuatu? Tatapan beberapa penonton lain juga beralih ke arah mereka. Banyak di antara mereka iri pada Qin Wentian. Bukan hanya pemuda ini sangat luar biasa,
ia juga dikelilingi begitu banyak wanita cantik. Yang lebih mengesankan lagi, tidak satu pun dari wanita-wanita itu bisa disebut sebagai sosok biasa. Mo Qingcheng, kecantikan nomor 1 di benua bulan, kebanggaan Aula Kaisar Pil, pendamping Qin Wentian. Bai Qing, demi memperoleh pengampunan Qin Wentian, rela mempertaruhkan nyawanya dengan menerima salah satu telapak tangannya. Dari situ, terlihat betapa dalam perasaannya terhadap Qin Wentian. Selain itu, ia juga merupakan putra langit dari Aula Bulan Misterius. Yun Mengyi, kekuatannya setara dengan Qin Wentian. Ia juga salah satu dari 10 besar dalam peringkat takdir surgawi. Ketiganya dapat dikatakan sebagai wanita paling memesona dan paling menonjol di antara semua peserta wanita dalam pertempuran peringkat takdir surgawi ini. Dan semuanya memiliki hubungan dengan Qin Wentian. Bagaimana mungkin para pria lainnya tidak merasa iri? Ada rahasia lain yang harus kukatakan kepadamu, mengenai burung vermilion penyucian yang melayang di atas kepalamu. Setelah Yun Mengyi menyampaikan mantra itu, ia melanjutkan penjelasannya. Dengan jubah pertempuran platinum itu, kamu menjadi orang pertama yang melangkah ke dalam formasi burung vermilion. Roh sejati dunia formasi tersebut menganugerahkan kepadamu roh burung vermilion penyucian. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula ia, dan kecerdasan serta kebijaksanaannya juga akan meningkat. Itulah sebabnya ia tanpa henti melahap keberuntungan kuno milik orang lain. Jika evolusinya selesai, ia akan cukup kuat untuk memanggil roh sejati burung vermilion dari dunia formasi itu. Inilah keuntungan menjadi orang pertama yang memasuki dunia formasi. Mata Qin Wentian terus berkilau. Yun Mengyi ternyata mengetahui begitu banyak tentang formasi burung vermilion, bahkan jika ia bukan putri Tianyu, ia pasti memiliki hubungan dengan Xia Agung kuno. Kepercayaannya terhadap Yun Mengyi pun meningkat beberapa tingkat. Makna mendalam dari formasi burung vermilion adalah sesuatu yang bahkan para ahli dari kekuatan transenden pun tidak dapat pahami. Di seluruh Xia Agung, banyak yang menganggapnya sebagai tempat ujian tingkat tertinggi bagi alam Yuanfu. Namun Yun Mengyi justru mengetahui rahasia sedalam itu. Sebelumnya, kekuatan-kekuatan transenden itu hanya tahu bahwa mereka harus menjadi yang pertama memasuki dunia formasi, tetapi mereka tidak mengetahui alasan sebenarnya. Burung vermilion milikmu sudah memiliki hubungan yang sangat dalam dengan jiwamu. Jika kamu menginginkannya mati, ia bahkan tidak akan ragu. Setelah mengatakan kata-kata terakhir ini, Yun Mengyi berbalik dan pergi. Qin Wentian menatap punggungnya yang menjauh dengan ekspresi merenung di wajahnya. Setelah itu, ia mendongak untuk melihat burung vermilion penyuciannya. Burung vermilion penyucian itu kini bahkan lebih besar dari sebelumnya, memancarkan aura yang mengerikan. Dengan satu pikiran saja, makhluk itu memahami maksudnya, lalu mendarat di tanah di sampingnya, menyandarkan kepalanya ke tubuh Qin Wentian. Kamu sudah berevolusi sampai memiliki tubuh sejati. Bagaimana kalau menjadi pendampingku di masa depan? Tanya Qin Wentian. Burung vermilion ini sudah memiliki jiwa dan tubuh sejati sendiri, sehingga kini ia adalah makhluk hidup, bukan lagi sesuatu yang ilusi. Burung vermilion penyucian itu sangat bersemangat saat mendengar kata-kata Qin Wentian. Ia melesat ke langit dan berputar-putar cepat di atasnya, mengeluarkan pekikan kegembiraan, baru berhenti setelah waktu yang cukup lama. Setelah itu, ia mendarat di samping Qin Wentian, tampak sangat jinak. Qin Wentian dengan lembut mengelus sayapnya, sementara senyum hangat muncul di wajahnya. Saat ia mendongak, ia melihat Mo Qingcheng dan Bai Qing berjalan mendekat dengan senyum berseri di wajah mereka. Pada saat itu, pemuda iblis ini tiba-tiba tampak hangat dan penuh kebaikan. Para penonton tidak dapat menyatukan gambaran dirinya sekarang dengan sosok pemuda iblis tiran di atas panggung sebelumnya. Sudah hampir dimulai. Mo Qingcheng duduk di samping Qin Wentian, bersandar pada lengannya. Di dalam hatinya, masih ada jejak kekhawatiran yang samar. Apakah Qin Wentian akan dapat kembali tanpa cedera setelah pertempuran peringkat ini? Ia berharap Qin Wentian tidak akan menderita hanya karena ingin membuktikan sesuatu. Bagaimanapun juga, keselamatannya adalah hal yang paling penting baginya. Sebentar lagi, jawab Qin Wentian ringan. Keduanya bersandar satu sama lain, menikmati kehangatan yang mereka bagi. Di cakrawala, sinar matahari perlahan turun sementara awan bergerak melintas. Matahari terbit begitu menakjubkan hingga membuat orang terdiam. Indah sekali, gumam Mo Qingcheng. Ya, seperti hari ketika kita menikmati salju musim dingin itu. Benar-benar menghangatkan hati. Qin Wentian tersenyum damai. Keduanya tampak seperti pasangan abadi yang turun ke dunia fana. Qin Wentian. Sebuah suara tiba-tiba bergema.
Si Qiong sudah berdiri di atas panggung arena. Matanya sedingin es saat menatap Qin Wentian dan Mo Qingcheng. Qin Wentian benar-benar berani mengabaikannya, dengan sombong menyatakan bahwa ia akan bertarung melawan Chen Wang. Beraninya ia menunjukkan sikap seperti itu? Para penonton menatap si Qiong di atas panggung, jelas merasakan niat bertarung yang kuat memancar darinya. Apakah dua kuda hitam akan memulai pertarungan mereka? Sebelumnya, si Qiong dianggap sebagai kuda hitam terkuat. Namun sekarang, setelah pembantaian Zhan Chen oleh Qin Wentian, tidak ada yang berani meremehkannya. Dua kuda hitam terkuat dalam pertempuran peringkat ini akan saling berhadapan dalam pertarungan berikutnya. Siapa sebenarnya yang terkuat? Qin Wentian perlahan berdiri, tersenyum kepada Mo Qingcheng sebelum sosoknya menghilang dan muncul kembali di atas panggung. Burung vermilion di atas kepalanya menjerit nyaring, menatap tajam burung vermilion milik si Qiong dengan aura kebengisan. Keberuntungan kunomu tampaknya ketakutan, komentar Qin Wentian santai. Ia sekarang memancarkan perasaan yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Lalu kenapa? Keberuntungan kuno hanyalah keberuntungan kuno, tidak masalah apakah itu dilahap atau tidak. Tapi kamu benar-benar menolak tawaran pertukaran itu, jadi aku sangat ingin melihat ke dalam ingatanmu dan mengetahui apa sebenarnya yang membuatmu begitu percaya diri untuk melakukan itu, kata si Qiong dingin. Ia mahir dalam serangan jiwa dan juga menguasai teknik pencarian jiwa. Hal itu pernah ia tunjukkan saat bertarung melawan Mu Feng, tetapi pada akhirnya ia gagal dan malah diracuni parah. Kali ini, ia ingin menelusuri jiwa Qin Wentian. Kalau begitu, mari kita mulai. Qin Wentian menambahkan dengan tenang. Angin lembut membuat jubah mereka berkibar. Seluruh suasana menjadi sunyi. Ini adalah pertarungan antara dua kuda hitam terkuat. Jika si Qiong menang, ia akan langsung menduduki peringkat kedua. Jika Qin Wentian menang, ia akan memperoleh kualifikasi untuk menantang Chen Wang demi posisi peringkat pertama. Qin Wentian mengulurkan telapak tangannya. Energi iblis menyelubunginya dan mengubahnya menjadi lengan kirin. Cahaya merah menyala saat darah di dalam tubuhnya bergolak. Setelah melangkah ke tingkat ke-9 alam Yuanfu, seberapa kuat sebenarnya Qin Wentian? Bahkan Qin Wentian sendiri tidak tahu, ia belum pernah sepenuhnya mengerahkan kekuatannya sebelumnya. Transformasi seni iblis, dengan mandat tingkat kedua dalam mandat iblis dan mandat kekuatan, ditambah energi ilahi di dalam Yuanfu-nya yang semakin diperkuat oleh pelepasan jiwa astralnya. Sampai tingkat kekuatan apa seluruh potensinya akan mencapai? Bahkan ia sendiri tidak jelas. Set. Suara mendidih terdengar saat energi ilahi dalam Yuanfu Qin Wentian mulai melonjak. Ia berdiri tak bergerak, namun memberi orang lain perasaan bahwa ia dipenuhi kekuatan yang meluap. Angin iblis berembus saat sepasang sayap iblis mengerikan terbentuk di punggungnya. Hanya dengan sedikit niat, sayap itu langsung tercipta. Si Qiong juga merasakan tekanan itu dan segera melepaskan jiwa astralnya. Jiwa astral pertamanya bertipe angin, jiwa astral keduanya adalah ular piton air yang berputar di udara. Jiwa astral ketiganya adalah roh jahat. Lingkaran cahaya emas di sekitar jiwa astral menunjukkan bahwa dua. Yang pertama berasal dari lapisan surgawi keempat, sedangkan yang ketiga dari lapisan surgawi kelima. Mengerikan sekali. Hati para penonton bergetar. Hanya dari kualitas jiwa astralnya saja, tidak banyak yang bisa menandingi si Qiong. Kau ingin mengalahkanku? Pernahkah kau melihat jiwa astral seperti milikku? Bibir si Qiong bergerak saat melodi penekan jiwa yang aneh terdengar, diarahkan ke Qin Wentian. Roh jahat yang ia lepaskan kini menatap Qin Wentian, seolah ingin memengaruhi jiwanya. Boom! Mata ketiga Qin Wentian terbuka, cahaya gemilang membanjiri area itu. Jiwa astral ketiganya dilepaskan, jiwa astral penguasa iblis, membuat wajah kerumunan dipenuhi kekaguman. Peringkat 1 dalam indeks binatang perang, penguasa iblis. Hati para penonton bergetar. Mereka telah menyaksikan betapa mengerikannya Qin Wentian saat terakhir kali menggunakan jiwa astral ini. Hanya kemampuan pemanggilannya saja sudah cukup untuk memusnahkan para ahli di puncak alam Yuanfu. Lapisan surgawi kelima. Alis si Qiong berkerut. Namun lalu kenapa? Dalam pertempuran peringkat ini, ada banyak peserta yang jiwa astral ketiganya juga berasal dari lapisan surgawi kelima. Boom. Qin Wentian melangkah maju sekali lagi saat jiwa astral mimpi agungnya dilepaskan. Lingkaran cahaya emas yang gemilang begitu menyilaukan, menimbulkan dampak yang tidak kalah besar dibanding saat jiwa astral penguasa iblisnya dilepaskan. Lapisan surgawi kelima. Jiwa astral kedua Qin Wentian juga berasal dari lapisan surgawi kelima. Jika si Qiong tidak memiliki kehendak yang kuat,
Para ahli biasa sudah akan disusupi oleh kehendak kantuk itu dan terjatuh ke dalam tidur lelap. Pada saat itu, mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Jiwa astral yang mengerikan. Tapi seberapa kuat persepsinya sebenarnya? Dua jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi kelima. Kerumunan langsung meledak dalam diskusi penuh gairah. Jiwa astral kedua Qin Wentian juga berasal dari lapisan surgawi kelima. Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur, memandang langit yang luas. Qin Wentian menyatakan hal itu, membuat wajah Si Qiong menjadi sangat buruk. Kata-kata yang sebelumnya ia lontarkan kepada Qin Wentian kini terasa seperti tamparan keras ke wajahnya sendiri. Akan kutunjukkan padamu dunia. Qin Wentian melangkah maju sekali lagi saat jiwa astral pertamanya, jiwa astral palu surgawi, meledak muncul. Menatap lingkaran cahaya emas yang cemerlang itu, para penonton merasa seolah 1000 palu menghantam jantung mereka secara bersamaan. Ketiga jiwa astralnya semuanya berasal dari lapisan surgawi kelima. Konsep macam apa ini? Bukankah itu berarti sejak saat Qin Wentian mulai berkultivasi, ia sudah mampu memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi kelima? Bagaimana mungkin? Bagaimana ia melakukannya? Pernahkah kau melihat jiwa astral seperti milikku? Ia melempar kembali kata-kata Si Qiong sendiri, menampar wajahnya dengan kerusakan 2 kali lipat, tepat di hadapan jutaan tatapan yang sedang menonton. Namun pada detik berikutnya, sosok Qin Wentian berkilat dan menghilang dari pandangan. Peng! Saat Qin Wentian bergerak, Si Qiong menggunakan transposisi stellar dan menghilang, hanya untuk melihat Qin Wentian langsung mengubah arah. Ia bergerak seperti kilat, menusuk dengan satu jari. Energi iblis dalam jumlah besar berkumpul di atas panggung saat jarinya turun. Ruang di atas panggung itu berada di ambang kehancuran, berubah menjadi lubang hitam di mana tak terhitung pedang tajam dapat terlihat di dalamnya. Lubang hitam itu menghasilkan daya hisap yang menarik segala sesuatu ke dalam mulutnya yang menganga, terkonsentrasi pada ujung jari Qin Wentian. Meskipun daya hisap itu tampak lambat, hanya dibutuhkan sekejap sebelum kekuatan tersebut mengunci Si Qiong. Wajah Si Qiong memucat. Meskipun serangan dan pertahanannya sangat menakutkan, ia tahu bahwa ia agak kurang dalam hal kekuatan. Inilah juga alasan ia kalah dari Chen Wang. Tidak masalah jika Qin Wentian tidak bergerak, tetapi ketika ia melakukannya, itu adalah serangan yang mengguncang langit dan bumi, satu tusukan jari yang langsung mengarah ke jantung Si Qiong. Tak peduli seberapa kuat serangan jiwanya atau seberapa tangguh pertahanan perisai airnya, di hadapan serangan ini, semuanya tidak berguna. Mungkin jika lawannya adalah Chen Wang masih bisa menggunakan kekuatan brutalnya untuk menangkis serangan ini. Tetapi bagi Si Qiong, hal itu mustahil. Rumble. Cahaya cemerlang berkedip saat sebuah zirah ilahi berbentuk layar air menyelimuti Si Qiong. Zirah itu terbuat dari zat tak berwujud seperti air, terus mengalir melindungi seluruh tubuhnya. Lubang hitam yang diperkuat energi ilahi tipe pedang Qi menghantam Si Qiong, melemparkan tubuhnya terbang ke udara. Burung vermilion penyucian milik Qin Wentian kemudian melahap keberuntungan kuno milik Si Qiong. Si Qiong benar-benar melanggar aturan dan menggunakan zirah ilahi. Zirah ilahi itu tidak memiliki bentuk tetap. Si Qiong pasti berasal dari kekuatan besar yang menakutkan, sampai-sampai mereka memberinya harta penyelamat nyawa seperti itu. Melihat tubuh Si Qiong terpental keluar dari panggung arena, ekspresi Qin Wentian tetap tenang saat ia menatapnya. Suaranya dipenuhi sarkasme saat berkata, tidak mampu bahkan menahan satu serangan. Betapa menyedihkan, kau sampai harus melanggar aturan dan mengenakan zirah ilahi untuk menyelamatkan nyawamu yang menyedihkan itu. Namun tentu saja Qin Wentian juga memahami bahwa dengan latar belakang Si Qiong, meskipun ia melanggar aturan, kakek Tianji dan yang lainnya tidak akan berani menghukumnya. Karena itu, ia tidak lagi memedulikan Si Qiong. Ia mengalihkan pandangannya ke arah tempat Chen Wang berada. Matanya seperti sinar pedang, menembus ruang untuk mengunci Chen Wang. Giliranmu. Bab 390. Pertempuran terakhir. Giliranmu. Suara tenang Qin Wentian meresap ke udara, terdengar begitu damai seolah Si Qiong sama sekali bukan apa-apa. Ia tidak pernah sekalipun menganggap Si Qiong sebagai lawannya. Qin Wentian adalah kuda hitam terkuat dalam pertempuran peringkat ini. Ia telah berjalan sampai ke akhir dan memperoleh kualifikasi untuk menantang Chen Wang. Pertarungan ini akan menentukan 2 peringkat teratas dalam peringkat takdir surgawi. Inilah satu-satunya pertarungan yang benar-benar sejati. Untuk melihat siapa yang berdiri di puncak, pertarungan ini berarti segalanya. Pertandingan terakhir yang menentukan. Jiwa astral yang memukau, burung vermilion penyucian raksasa yang melayang di belakangnya,
serta wajah tampan yang tampak iblis, semuanya memancarkan wibawa, memberi kesan bahwa Qin Wentian adalah penguasa dunia ini. Ia berdiri dengan santai, memandang para penonton dengan sedikit kesombongan berkilau di matanya. Si Qiong yang kuat bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dan harus mengandalkan harta penyelamat nyawa untuk melindungi dirinya. Pada saat ini, wajah si Qiong tidak lagi sekadar buruk, melainkan sangat mengerikan, berganti-ganti antara ungu dan merah. Ia datang untuk mengikuti pertempuran peringkat takdir surgawi demi seni rahasia Xia Agung, dan karena sudah berada di sini, ia sekalian membidik posisi peringkat pertama. Namun siapa sangka bahwa peringkat akhirnya justru adalah tempat ketiga? Dan yang lebih menyedihkan lagi, pertarungan terakhirnya di panggung burung vermilion justru menjadi pengalaman paling memalukan dalam hidupnya. Satu serangan saja. Hanya satu. Ia melanggar aturan, namun Qin Wentian bahkan tidak sudi meliriknya. Betapa menyedihkan, tidak mampu menahan satu serangan pun. Si Qiong belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Setelah itu, tidak satu pun penonton yang tertarik padanya lagi. Meskipun ia seharusnya dihukum karena melanggar aturan, hal itu sudah tidak penting, karena tidak ada yang peduli. Panggung pertempuran ini selalu seperti itu, pemenang adalah raja, sedangkan yang kalah akan dicela. Tidak peduli seberapa cemerlang dirimu sebelumnya, para penonton hanya akan mengingat orang yang berdiri di akhir. Hanya satu orang yang berada di peringkat tertinggi. Melirik ke kiri dan kanan, si Qiong dapat melihat ekspresi kasihan di wajah para penonton saat pembicaraan mereka berputar di sekitarnya. Kekalahannya terlalu menyedihkan untuk dapat ia pulihkan sepenuhnya. Ia ingin berteriak kepada langit, meminta kesempatan untuk bertarung kembali melawan Qin Wentian, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya dapat menyaksikan dalam diam saat pria yang mengalahkannya mengeluarkan tantangan terakhir dalam pertempuran ini kepada Chen Wang. Chen Wang sedikit mendongak, menatap Qin Wentian. Serangan yang digunakan Qin Wentian untuk melempar si Qiong keluar dari panggung, bahkan dirinya, Chen Wang yang agung, merasakan ancaman darinya. Sosok yang berdiri di atas panggung itu memang memiliki kemampuan untuk bertarung melawannya. 3 jiwa astralnya hampir tidak dapat dipercaya. Bahkan Chen Wang pun harus mengakui bahwa di seluruh Xia Agung, ia belum pernah bertemu seseorang seperti Qin Wentian, yang memiliki 3 jiwa astral semuanya berasal dari lapisan surgawi kelima. Para perwakilan dari berbagai kekuatan transenden tampak diam, tetapi hati mereka terguncang hebat oleh kenyataan ini. Sejak awal pertempuran peringkat, tidak ada seorang pun yang memedulikan sosok kecil yang tidak dikenal itu. Namun sekarang, ia telah menjadi eksistensi paling memukau di atas panggung ini, dengan bakat bahkan melampaui milik Chen Wang. Bahkan jika ia dikalahkan oleh Chen Wang hari ini, kesenjangan dalam bakat bawaan mereka tidak akan pernah dapat dijembatani. Monster macam apa dia? Bai Lu Jing menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu bagaimana harus menggambarkan Qin Wentian. Hanya satu kata yang tampaknya tepat, monster. Bai Lu Yi hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimana mungkin ia bisa tahu bahwa Qin Wentian akan tampil sedemikian luar biasa? Ia baru berusia 20 tahun, namun sudah berdiri di puncak peringkat takdir surgawi bersama Chen Wang. Siapa yang bisa membayangkan ini? Bahkan Institut Rusa Putih pun sama sekali tidak memprediksinya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pencapaiannya dalam prasasti ilahi juga telah membuatnya menjadi Grandmaster peringkat keempat. Dan saat itu ia baru berusia 19 tahun. Orang-orang dari klan aristokrat Ouyang juga sama-sama tercengang. Hanya Ouyang Guangsheng yang menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan. Sementara Ouyang Ting benar-benar terpaku, tidak mampu mempercayai kenyataan yang ia saksikan. Bai Fei dari Aula Kaisar Pil merasakan hal yang sama seperti Ouyang Ting. Ia selalu diam-diam mencintai Zhan Chen, mengagumi kehebatan bela dirinya serta sikapnya yang elegan dan seperti seorang bangsawan. Namun hari ini, pria itu justru gugur di tangan Qin Wentian. Pemuda yang dulu pernah ia pandang rendah kini bersinar begitu terang, bagaikan matahari yang menyala-nyala, bahkan Zhan Chen pun tidak mampu menandinginya. Saat melihat 3 jiwa astralnya, serta tantangannya kepada Chen Wang, Bai Fei tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan menggelengkan kepala. Mungkin justru dirinya sendirilah yang seperti gagak. Mereka memang bukan orang dari dunia yang sama. Segala sesuatu di dunia ini berubah terlalu cepat. Belum sampai 5 tahun berlalu, namun seolah langit dan bumi telah terbalik. Pemuda dari negara kecil itu kini muncul dalam peringkat takdir surgawi, mengendalikan awan dan hujan hanya dengan satu tangan, menjadi tokoh besar di zamannya. Ia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya sedikit pun. Betapa kecil dan tidak berartinya dirinya sekarang? Shu Ruanyu juga menatap Qin Wentian.
wajahnya kehilangan kata-kata. Tiba-tiba sebuah pikiran absurd muncul di benaknya. Saat dulu Qin Wentian menculiknya, bagaimana jika mereka berdua benar-benar memiliki hubungan intim? Begitu pikiran itu melintas, Shu Ruanyu diam-diam memarahi dirinya sendiri. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa penculikan bertahun-tahun lalu, yang meninggalkan kenangan buruk baginya, justru akan tertanam begitu kuat dalam hatinya. Sosok Chen Wang melangkah kembali ke atas panggung, berjalan menuju Qin Wentian. Keheningan menyelimuti saat keduanya berdiri saling berhadapan. Inilah pertarungan penentu terakhir, untuk menentukan siapa yang akan memperoleh posisi peringkat pertama. Siapa yang akan berdiri di puncak alam Yuanfu? Para penonton sebelumnya yakin Chen Wang akan menjadi nomor 1 tanpa keraguan. Namun sekarang, mereka mulai meragukan asumsi itu, kejutan demi kejutan yang dibawa Qin Wentian terlalu luar biasa. Mampukah Chen Wang menghentikannya? Terlebih lagi Qin Wentian dikenal tak tertandingi di antara mereka yang berada pada tingkat yang sama. Semua penonton tidak sabar menunggu pertarungan dimulai. Chen Wang tidak mengatakan apapun, api langsung meledak keluar dari tubuhnya. Di bawah cahaya bintang yang menyilaukan yang membanjiri arena, para penonton terkejut melihat bahwa ia memiliki 2 jiwa astral bertipe api. Yang pertama adalah jiwa astral Raja Api, yang kedua adalah jiwa astral Raksasa Magma. Kedua jiwa astral ini mengandung kekuatan ledakan seperti letusan gunung berapi. Jiwa astral ketiganya ternyata adalah jiwa astral tipe inkarnasi, yang memberinya kemampuan memanggil klon sekuat dirinya untuk bertarung. Kombinasi jiwa astral ini membuat kekuatan tempur Chen Wang mencapai batas tertinggi alam Yuanfu. Ia begitu kuat hingga bahkan mampu melawan penguasa rasi surgawi yang baru saja naik tingkat. Sebelumnya, Chen Wang sudah dikenal sebagai petarung dengan daya serang luar biasa. Namun sekarang, lawan yang dihadapinya juga memiliki kekuatan yang membuat langit pun gentar. Boom boom. 2 inkarnasi api lainnya muncul di atas panggung, dan aura gabungan mereka bersama Chen Wang asli membuat hati kerumunan bergetar ketakutan. Namun pada saat yang sama, sebuah pilar cahaya astral raksasa turun ke arah Qin Wentian, sementara sosok besar muncul entah dari mana. Ping! Angin dahsyat bertiup, kera primal emas yang tiran mengamuk liar di atas panggung. Peng peng peng. Tak terhitung binatang iblis muncul, dipanggil oleh Qin Wentian. Di tempat warisan yang ditemukan dalam dunia formasi, Qin Wentian telah memperoleh jiwa sejati dari beberapa binatang iblis. Ia dapat menggunakan ini untuk merasakan hubungan bawaan di antara mereka, sekaligus membentuk resonansi dengan rasi bintang yang mewakili mereka. Karena itulah, Qin Wentian kini mampu memanggil makhluk-makhluk tersebut. Bukan hanya itu, sekarang setelah basis kultivasi Qin Wentian berada di tingkat ke-9 alam Yuanfu, kekuatan binatang perang astral yang ia panggil semuanya berada di puncak Yuanfu, hampir setara dengan penguasa rasi surgawi setengah langkah. Ia memang selalu mampu melampaui tingkat ketika memanggil, tetapi saat ini, karena masih dibatasi oleh alam Yuanfu, ia belum dapat memanggil binatang perang astral tingkat rasi surgawi. Inkarnasi Chen Wang segera melesat menuju para binatang yang dipanggil itu, bertabrakan dengan ganas. Seketika, seluruh panggung bergetar akibat benturan serangan mereka. Adapun tubuh asli Chen Wang dan Qin Wentian, keduanya hanya saling mengamati dengan acuh tak acuh, tatapan mereka terkunci dingin. Di mata mereka, hanya ada satu lawan. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Chen Wang melangkah maju, diselimuti api matahari yang mengerikan, bagaikan dewa perang api. Seperti yang kau inginkan, jawab Qin Wentian dengan tenang, juga maju menuju Chen Wang. Kekuatan tanpa batas, mengalir ke dalam lengannya. Keduanya melayangkan pukulan pada saat yang sama, satu tinju magma melawan satu tinju iblis, langsung bertabrakan. Api matahari di tubuh Chen Wang merambat ke lengan Qin Wentian, berusaha membakar tubuhnya menjadi abu. Kau tidak cukup kuat untuk melakukan itu, komentar Qin Wentian tanpa terganggu, menatap Chen Wang. Ia menarik kembali tinjunya lalu melayangkan pukulan lagi. Boom boom boom. Badai kehancuran meletus, dengan Qin Wentian dan Chen Wang berdiri di pusatnya. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, sementara binatang perang astral yang dipanggil dan inkarnasi Chen Wang saling bertarung dengan keganasan yang tak tertandingi. Tubuh Qin Wentian dilahap api, namun organ dalam Chen Wang terasa seolah akan dihancurkan menjadi bubuk. Kehendak mandat keduanya saling menghancurkan tubuh lawan. Ping! Mereka bertabrakan keras sekali lagi. Chen Wang terdorong mundur beberapa langkah, 2 inkarnasinya juga mundur bersamanya sebelum kembali menyatu ke dalam tubuhnya.
Tubuhnya berubah menjadi raksasa magma saat ia menatap penuh kebencian ke arah Qin Wentian, ingin menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Rumble. Menggunakan tahap ketiga seni transformasi iblis, fisik Qin Wentian mulai berubah, darah dalam tubuhnya mendidih dan melonjak. Tubuhnya tampak semakin tinggi dan berkali-kali lipat lebih kuat, memberinya penampilan seperti penguasa iblis. Peng-peng. Langit berguncang dan bumi bergetar. Binatang perang astral itu menyerbu Chen Wang dengan gila-gilaan, menyerangnya tanpa henti. Mereka tidak memedulikan luka mereka sendiri, satu-satunya tujuan adalah memberikan kerusakan sebesar mungkin kepada Chen Wang. Chen Wang memiliki mandat tingkat kedua pada batas lanjutan, mempraktikkan seni agung matahari semesta, dan memperkuatnya lagi dengan jiwa astral bertipe api. Kekuatan pada alam Yuanfu miliknya tak terbayangkan. Namun bukankah kekuatan Qin Wentian juga berada pada tingkat yang sama? Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menang, mengapa tidak langsung bertarung dalam bentrokan kekuatan absolut? Bo-om. Akhirnya, suara ledakan dahsyat menggema, salah satu lengan magma raksasa Chen Wang hancur langsung akibat benturan itu. Apakah ini sebuah tanda atau pertanda? Kerumunan menahan napas, jantung mereka berdegup kencang oleh kegembiraan. Kuda hitam terkuat ternyata tidak setara dengan Chen Wang, ia benar-benar telah melampauinya. Bab 391, Mendaki Puncak. Raksasa api yang merupakan Chen Wang mundur selangkah ke belakang, salah satu lengannya telah meledak paksa. Seluruh tubuh Qin Wentian dilalap api yang berkobar, namun cahaya di matanya tidak pernah memudar, bersinar seperti obor di tengah kegelapan, menunjukkan tekadnya. Kekuatan, bisakah milikmu melampaui milikku? Qin Wentian menghentakkan langkah ke depan dengan ganas, dan suara gemuruh besar terdengar saat auranya memancar. Ia bagaikan seorang penguasa tak tertandingi, menatap rendah seorang bawahan hina. Chen Wang Matahari Agung adalah lawannya? Lalu kenapa? Di antara mereka yang berada pada tingkat yang sama, Qin Wentian tak tertandingi. Chen Wang menatap Qin Wentian dengan kebencian mendalam. Saat Qin Wentian meluncurkan serangan telapak tangannya, Chen Wang menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan cahaya astral membanjiri area saat sosoknya menghilang. Meskipun ia tahu Qin Wentian mampu membaca lintasan transposisi stellar, ia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Namun pada saat Chen Wang menghentakkan tanah dan menghilang, Qin Wentian sudah berbalik dan menusuk ke arah lokasi yang sebelumnya kosong dengan jari pemecah surga. Di sana, telapak kiri Chen Wang yang berapi menghantam turun dari langit, mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya dan mengubah semua menjadi abu. Dua ledakan energi itu bertabrakan dengan ganas di udara, dan dengan dorongan cepat telapak tangannya, banyak lonceng kuno termanifestasi dan menghantam tubuh api raksasa Chen Wang. Di bawah efeknya yang terus berlangsung, gema tanpa henti dari lonceng kuno itu, dikombinasikan dengan serangan kekuatan eksternal Qin Wentian, bekerja dalam sinergi sempurna. Meskipun ia telah berubah menjadi raksasa api dan memiliki seni agung matahari semesta, tubuh aslinya tetap manusia. Ia tetap memiliki jantung. Gema pemecah hati secara tepat menargetkan jantung. Jantung Chen Wang membengkak akibat gema lonceng kuno itu, detaknya semakin kuat. Ia dapat merasakan jantungnya mengembang, seolah siap meledak kapan saja. Peng! Cahaya astral kembali membanjiri area saat ia menggunakan transposisi stellar lagi. Chen Wang menghilang sekali lagi, tetapi Qin Wentian langsung menggunakan kilatan rock juga. Kali ini, Qin Wentian tidak bergerak untuk mencegat Chen Wang, melainkan menciptakan lebih banyak lonceng kuno di keempat batas panggung arena, mengurung Chen Wang dalam hiruk-pikuk dentang yang memekakkan. Pu. Chen Wang memuntahkan semburan api merah menyala seperti lava. Ia mencoba keluar dari panggung, namun Qin Wentian terus mengejarnya tanpa memberi kesempatan. Ini adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Chen Wang dan yang lainnya sejak awal. Hidup dan mati ditentukan oleh kemampuan bertarung. Membunuh lawan dalam pertempuran peringkat tidak melanggar aturan. Chen Wang melolong, dan meskipun harus membayar mahal, ia sekali lagi membelah tubuhnya menjadi 3. Dua inkarnasi raksasa apinya menyerbu Qin Wentian, berusaha membeli waktu sementara tubuh aslinya menggunakan sisa energi astral terakhir untuk mengeksekusi transposisi stellar sekali lagi. Peng, peng. Dua inkarnasi raksasa api itu hancur berkeping-keping, sementara Chen Wang berhasil, ia melangkah keluar dari panggung tepat pada detik terakhir. Ini berarti bahwa Chen Wang Matahari Agung telah kalah dalam pertarungan ini. Posisi peringkat pertama telah terlepas dari tangannya, tetapi ia masih nomor 2. Selalu nomor 2. Berdiri di tanah, Chen Wang hanya melihat Qin Wentian menatapnya dari atas panggung dengan penghinaan mendalam di matanya.
Gelombang rasa malu yang hebat membanjiri setiap bagian dirinya. Ia telah kalah, dikalahkan oleh seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan mampu mengalahkannya. Di dunia formasi, betapa berwibawanya ia saat itu, mengejar Qin Wentian untuk membunuhnya. Namun kini, dalam pertarungan 1 lawan 1, ia kalah secara adil. Rasa pahit kekalahan yang ia rasakan saat ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa dirimu adalah nomor 1? Tatapan penuh penghinaan melintas di mata Qin Wentian. Peringkat takdir surgawi bahkan belum berakhir. Namun kau dan si Qiong sudah begitu yakin bahwa kalian lebih unggul dari semua orang. Ternyata, katak di dalam sumur memang hanya pandai berbicara. Saat suaranya memudar, Qin Wentian kembali ke tengah panggung arena, tidak lagi repot-repot berbicara dengan Chen Wang. Pada akhirnya, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Chen Wang pernah menyatakan bahwa dirinya nomor 1. Sekarang setelah ia kalah, semua pencapaiannya hanya menjadi tamparan bagi dirinya sendiri. Jika kontestan lain yang memperoleh posisi nomor 2, itu akan menjadi sebuah kehormatan. Namun bagi Chen Wang, justru sebaliknya. Tanpa partisipasi Hua Taisu, Chen Wang seharusnya menjadi matahari paling terang yang menyala. Ia mengira dirinya tak terkalahkan di seluruh alam Yuanfu, namun siapa sangka seseorang seperti Qin Wentian akan muncul. Bukan hanya itu, ia dikalahkan oleh seseorang yang dulu gagal ia bunuh saat lawannya baru berada di tingkat ke-7 Yuanfu. Bagaimana mungkin ini bukan penghinaan? Ia telah menekan basis kultivasinya begitu lama, menolak untuk melangkah ke alam rasi surgawi, hanya demi satu tujuan, meraih peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi. Pemenang menjadi raja, yang kalah akan dicela. Chen Wang adalah pihak yang kalah. Tatapan para penonton perlahan beralih ke panggung arena. Saat Qin Wentian pertama kali mengikuti pertempuran peringkat, ia hanyalah kontestan tak dikenal dengan basis kultivasi tingkat ke-7 Yuanfu. Pada ujian pertama, dialah yang menghasilkan gema terbanyak, memecahkan rekor. Pada ujian kedua, Duan Qingshan dan yang lainnya ingin membunuhnya di atas sungai kehidupan dan kematian, namun Duan Qingshan justru terbunuh olehnya. Pada ujian ketiga, ia melampaui Chen Wang dan Si Potian serta mengenakan jubah pertempuran platinum paling memukau, memperoleh kualifikasi untuk menjadi orang pertama yang memasuki formasi burung vermilion. Tak lama setelah itu, ia menyinggung Chen Wang dengan menolak perintahnya untuk melepaskan kualifikasi tersebut, yang seharusnya memungkinkan Chen Wang masuk lebih dulu. Qin Wentian sepenuhnya mengabaikannya. Meskipun ia mulai menarik perhatian, tidak satupun penonton yang benar-benar percaya padanya. Paling jauh, mereka hanya mengira ia mungkin bisa masuk 36 besar. Kemudian, ia memasuki dunia formasi dan memperoleh burung vermilion penyucian, mulai menapaki jalan menuju kejayaan. Selangkah demi selangkah, hingga akhirnya berdiri di puncak sejati alam Yuanfu. Angin lembut membuat jubahnya berkibar, sementara burung vermilion penyucian melayang di atas kepalanya. Pemandangan ini menimbulkan gelombang kejut yang dalam, mengguncang hati para penonton. Kuda hitam ini benar-benar telah berjalan sampai akhir. Tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa Qin Wentian akan meraih peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi kali ini. Di udara, kakek Tianji mengelus janggutnya sambil memandangi pemandangan itu. Kini ia tidak lagi meragukan siapa yang diwakili oleh bintang iblis tersebut. Jika mereka ingin mengubah takdir Xia Agung yang telah bergerak pada jalur barunya, satu-satunya cara yang mungkin adalah membunuh orang yang diwakili oleh bintang iblis itu. Namun, karena bintang iblis itu telah lahir, berarti takdir pada dasarnya sudah ditetapkan. Tindakan apapun yang mereka lakukan sekarang hanyalah seperti melempar kerikil ke lautan, tidak mampu mengubah arah arus maupun kekuatan gelombang. Tidak akan semudah itu jika seseorang ingin membunuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, malapetaka mungkin akan menimpa Qin Wentian. Namun bagaimana akhir dari malapetaka itu akan berujung, bahkan kakek Tianji pun tidak mengetahuinya. Orang-orang dari Aula Kaisar Pil menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Wajah Luo He tampak tenang, namun ketenangan itu tidak sejalan dengan hatinya yang bergetar. Orang-orang dari klan Hua memiliki ekspresi yang sangat dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Wentian akan menjadi peringkat pertama. Orang-orang dari klan Chen, klan Xi, dan klan Wang juga tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Untuk pertama kalinya, posisi peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi direbut oleh seseorang tanpa latar belakang. Ia tidak berafiliasi dengan kekuatan transenden manapun di Xia Agung. Adapun klan aristokrat Ouyang, mereka memandangnya dari sudut yang berbeda. Mengingat hubungan antara Ouyang Guangsheng dan Qin Wentian, selama Qin Wentian dapat terus maju dan berkembang, hal itu hanya akan menguntungkan klan aristokrat Ouyang. Shu Ruanyu,
Xuanyan, dan Xuanxin semuanya juga menatap tanpa kata. Hanya Mo Qingcheng dan Bai Qing yang tersenyum berseri-seri. Chu Mang dan Fen Lei mengepalkan tinju mereka ke udara, meraung dengan bangga dan tertawa keras. Orang-orang dari Institut Rusa Putih merasakan kepuasan mendalam di hati mereka. Mereka telah membuat pilihan yang tepat. Mereka semua penuh harapan terhadap penampilan Qin Wentian. Namun ketika Qin Wentian benar-benar berdiri di puncak peringkat takdir surgawi, selain rasa puas, mereka juga merasakan ketidaknyataan, seolah sulit dipercaya. Mustang tanpa sadar gemetar, diliputi emosi. Namun ia belum pernah tersenyum selebar ini sebelumnya. Guru, adik seperguruan kita sekarang berdiri di puncak seluruh alam Yuanfu di Xia Agung. Ia baru berusia 20 tahun, namun telah mencapai prestasi seperti ini, sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah capai seumur hidup mereka. Luo Huan tertawa, juga sangat terharu. Memperoleh tempat dalam peringkat takdir surgawi adalah tujuan semua kultivator Yuanfu di Xia Agung, namun Qin Wentian justru meraih posisi peringkat pertama. Mustang menatap Qin Wentian dan berkata dengan bangga, tak pernah dalam mimpiku yang paling liar pun aku menyangka muridku akan mencapai prestasi yang begitu tak terbayangkan. Guru, masih terlalu dini untuk berbahagia. Orang itu baru 20 tahun. Apa yang akan terjadi setelah ia melangkah ke alam rasi surgawi? Jangan terlalu emosional sekarang. Ya? Luo Huan menggoda, namun kilau di matanya menunjukkan bahwa ia juga sangat emosional saat ini. Ketika ia melangkah ke dunia luas, semua yang ia dengar selalu menunjuk pada kekuatan transenden sebagai puncak Xia Agung. Aula Kaisar Pil, klan Hua, klan aristokrat Ouyang, klan Chen Matahari Agung, dan yang lainnya, semuanya adalah eksistensi yang sangat dihormati dengan prestis yang tak terjangkau. Para putra langit yang berasal dari klan-klan itu adalah legenda di seluruh Xia Agung, namun hari ini, tokoh-tokoh legendaris tersebut semuanya dikalahkan oleh adik seperguruannya. Jika orang-orang di Chu mengetahui pencapaian Qin Wentian saat ini, ia bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Biarkan peringkat ditetapkan. Kakek Tianji berbicara, membuat tatapan para penonton terfokus pada papan peringkat yang berkilauan. Karena Zhan Chen telah gugur, mereka yang berada di bawahnya semuanya naik satu peringkat. 3 besar tetap tidak berubah. Si Qiong, peringkat 3. Chen Wang, peringkat 2. Qin Wentian, peringkat 1. Ketika 3 karakter yang membentuk nama, Qin Wentian, terukir di papan itu, para penonton bersama-sama menarik napas panjang. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, nama Qin Wentian akan menjadi simbol di Xia Agung. Sebuah simbol bagi generasinya yang akan bergema di seluruh Xia Agung, sama seperti Hua Taisu sebelumnya. Ia akan menjadi idola bagi tak terhitung banyaknya generasi muda di masa depan. Sosok yang dijadikan standar, yang akan mereka kagumi dan berusaha sekuat tenaga untuk lampaui. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada tak terhitung banyaknya orang yang membicarakannya, dengan nada penuh kekaguman saat menceritakan kisah-kisah legendarisnya. Ia secara dominan menghancurkan semua putra langit dan berdiri bersama kecantikan nomor 1 benua bulan, Mo Qingcheng. Tindakan simbolis mereka saling menggenggam tangan untuk mengumumkan hubungan mereka kepada seluruh dunia membuat mereka tampak seperti pasangan abadi, dan kisah mereka pada akhirnya akan dikenang sebagai legenda. Bahkan, berbagai rumor mulai beredar, salah satunya menyatakan bahwa Qin Wentian mengikuti peringkat takdir surgawi semata-mata demi Mo Qingcheng. Untuk meromantisasi cerita mereka, para penyebar kisah menambahkan berbagai detail yang dilebih-lebihkan agar terdengar lebih dramatis. Qin Wentian. Pada saat itu, kakek Tianji berbicara. Qin Wentian mengalihkan pandangannya kepadanya, lalu mendengar ia melanjutkan, "Kamu memperoleh peringkat pertama dalam pertempuran kali ini. Anggaplah ini sebagai pengalaman yang sangat berharga dalam perjalananmu menuju kekuatan yang lebih tinggi. Aku berharap kamu akan selalu mengingat tekad di dalam hatimu dan terus berusaha mencapai puncak yang lebih tinggi di masa depan." Terima kasih banyak, senior. Qin Wentian sedikit membungkuk kepada kakek Tianji. Ini benar-benar pengalaman yang sangat berharga bagi semua yang telah berpartisipasi dan bertahan hidup. Mulai saat ini, di kerajaan kuno ini, peringkat takdir surgawi dinyatakan berakhir. Jejak yang kalian tinggalkan melalui pertempuran kalian akan dikenang di sini untuk selama-lamanya, ujar kakek Tianji. Peringkat takdir surgawi telah berakhir. Berbagai pertempuran antara kelompok peserta kali ini, mereka yang mungkin akan memengaruhi takdir masa depan Xia Agung, sungguh luar biasa menarik, menjadi tontonan yang sangat mendebarkan bagi semua yang menyaksikannya. Tidak diragukan lagi, para monster dari generasi ini telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati mereka. Bab 392, sebuah kekuatan yang sangat angkuh.
Qin Wentian perlahan berbalik dan memandang sosok-sosok yang dikenalnya. Ia melihat ke arah gurunya Mustang dan kakak seniornya Luo Huan, ke arah Ouyang Guangsheng, Fan Lei, Chu Mang, serta ke arah Mo Qingcheng dan Bai Qing. Senyum berseri muncul di matanya, ia telah mencapai apa yang ingin ia capai. Haha, luar biasa. Sebuah suara lugas bergema disertai tawa, saat Ouyang Guangsheng melesat ke udara menuju panggung burung vermilion. Peringkat pertama peringkat takdir surgawi, aku sampai malu dengan peringkatku sendiri. Chu Mang, Fan Lei, Mo Qingcheng, dan yang lainnya juga naik ke atas panggung. Karena peringkat takdir surgawi telah berakhir, aturan yang melarang non-petarung memasuki arena pun otomatis dicabut. Bai Lujing dan Bai Luyi juga datang, berdiri di samping sambil memandang orang-orang yang merayakan di atas panggung. Bai Luyi tersenyum ketika melihat Qin Wentian memeluk Mo Qingcheng. Ia sungguh mendoakan yang terbaik bagi mereka. Bos, pertarungan ini terasa luar biasa. Semua emosi negatif kita langsung hilang. Aku puas sekali melihat ekspresi wajah mereka hahaha. Fan Lei menyeringai lebar dari telinga ke telinga. Qin Wentian menatap teman-temannya yang berdiri di sekelilingnya, hatinya dipenuhi emosi. Ia tahu bahwa meskipun telah meraih posisi peringkat pertama, ia telah menyinggung terlalu banyak orang dari kekuatan transenden. Melihat teman-temannya tetap bersedia berdiri di panggung yang sama dan merayakan kemenangannya, bagaimana mungkin ia tidak terharu? Pesan mereka jelas, mereka bersedia berdiri bersamanya melawan segala rintangan. Adik seperguruan, keberuntunganmu dengan para wanita ternyata tidak buruk juga. Goda Luo Huan sambil melirik para wanita cantik di sekitar Qin Wentian. Mo Qingcheng, Bai Qing, dan Yun Mengi semuanya berada di sana. Melihat tatapan Luo Huan, Qin Wentian hanya bisa memutar mata tanpa daya. Luo Huan memang suka membuat lelucon seperti itu. Raskal kecil yang semula berada dalam pelukannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melompat ke pelukan Qin Wentian, menggosokkan kepalanya ke dada Qin Wentian. Ia kemudian menatap dengan bangga burung vermilion penyucian di atas kepala Qin Wentian dan menggeram, seolah menegaskan dominasinya. Burung vermilion penyucian itu langsung mengeluarkan jeritan nyaring dan menukik turun, merangkul seluruh tubuh Qin Wentian dengan sayapnya, membuat yang lain tertawa melihat tingkahnya. Dua binatang iblis Qin Wentian bahkan saling berebut perhatiannya. Para penonton di bawah memandang sosok pemuda di atas panggung dengan hati dipenuhi harapan hangat. Mereka tentu memahami masa depan yang akan segera dihadapi Qin Wentian, namun manusia selalu ingin percaya pada konsep pahlawan, seorang pria yang berdiri sendirian melawan dunia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berharap Qin Wentian akan berhasil dan percaya bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Selain itu, sudah terlalu lama sejak mereka melihat pemandangan yang begitu menyentuh. Pemuda iblis yang kejam tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya ternyata juga memiliki sisi lembut, dengan sekelompok teman yang bersedia berdiri di sisinya bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Di arah istana gadis misterius, Xuanxin hendak berlari ke sana, tetapi ditahan oleh Xuanyan yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku juga ingin mengucapkan selamat." Xuanxin menoleh saat menjawab. "Kamu bahkan mengerti situasinya sekarang." Xuanyan menatap tajam Xuanxin. Adik seperguruannya itu terkadang terlalu polos. Peringkat pertama kali ini bukan berasal dari 7 klan agung, bahkan bukan dari kekuatan transenden manapun. Hasil seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, melihat begitu banyak orang yang telah disinggung Qin Wentian, belum diketahui apakah sesuatu akan terjadi padanya. "Ya, aku mengerti. Tapi dia adalah kakaknya Fan Lei. Ini sesuatu yang seharusnya kulakukan." Xuanxin tersenyum, melepaskan pegangan Xuanyan, lalu melesat menuju panggung arena. Tindakannya yang tiba-tiba membuat Xuanyan terkejut. Saat Xuanyan memandang sosok-sosok di atas panggung, tatapannya tanpa sadar jatuh pada Chu Mang, jantungnya tiba-tiba berdebar kacau. "Omong kosong." Gurunya dari istana gadis misterius mendengus. "Xuanxin, kembali ke sini sekarang juga." Di atas panggung, Qin Wentian dan yang lainnya mendengar suara itu. Saat mereka menoleh, mereka melihat Xuanxin sudah berada di tepi panggung. Membuat wajah jahil dengan punggung menghadap gurunya. Ia kemudian menatap Qin Wentian dan berkata, "Selamat atas peringkat pertama. Sepertinya kamu bahkan lebih kuat dibanding seseorang tertentu." "Kekalahanku itu kebetulan." Fan Lei menyeringai. Tentu saja, dialah seseorang tertentu yang dimaksud Xuanxin. "Benar." Xuanxin tersenyum nakal. Qin Wentian memandang ke arah istana gadis misterius dan berkata dengan suara rendah, "Xuanxin, sebaiknya kamu kembali dulu." Ia memahami niat baik Xuanxin,
Fan Lei benar-benar beruntung memiliki kekasih seperti itu. Mengerti. Xuan Xin membuat wajah cemberut, jelas ia tidak senang dengan sikap sektenya terhadap mereka. Qing Cheng, kamu juga kembali. Dari arah aula Kaisar Pil, Luo He berbicara pelan sambil memandang Mo Qing Cheng. Mo Qing Cheng menatapnya lurus. Guru, Anda ingat apa yang Anda janjikan kepada saya? Ia merujuk pada janji Luo He sebelumnya. Selama Qin Wentian mengalahkan Zhan Chen, ia tidak akan mencampuri hubungan antara Mo Qing Cheng dan Qin Wentian. Memang aku pernah berjanji. Apa kau pikir gurumu akan mengingkari janji kepada muridnya sendiri? Ikutlah kembali denganku dulu. Jika dia ingin melamar muridku, dia bisa datang berkunjung ke aula Kaisar Pil, kata Luo He dingin. Namun Mo Qing Cheng masih ragu. Ia tentu ingin tetap di sini bersama Qin Wentian, tetapi gurunya selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Kata-kata Luo He juga tidak terdengar seperti ingin mengekangnya. Ia hanya meminta muridnya pulang bersamanya. Qing Cheng, kamu juga kembali dulu. Qin Wentian menggenggam tangan Mo Qing Cheng sambil berbicara pelan. Jika aula Kaisar Pil benar-benar ingin menghentikan mereka, saat ini ia memang belum memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Namun demi Mo Qing Cheng, ia tidak keberatan memperbaiki hubungan dengan aula Kaisar Pil. Lagi pula, Zhan Chen saja tidak mewakili seluruh aula Kaisar Pil. Permusuhan antara dirinya dan Zhan Chen sudah mencapai titik didih di hati mereka masing-masing. Karena itu, ia tidak ragu membunuh Zhan Chen. Mo Qing Cheng mengangguk pelan, menatap Qin Wentian. Ia membalas dengan senyum hangat dan anggukan penyemangat. Pergilah dulu. Demi Mo Qing Cheng, ia bersedia mundur selangkah. Namun jika aula Kaisar Pil berani mengingkari janji kepada Mo Qing Cheng, bahkan jika ia harus menginjak-injak aula Kaisar Pil hingga hancur, ia akan tetap melakukannya untuk membawa Mo Qing Cheng pergi. Semoga hal itu tidak sampai terjadi. Bagaimanapun, ia tidak memiliki permusuhan dengan guru Mo Qing Cheng, Luo He. Mo Qing Cheng hanya bisa dengan enggan melepaskan jari-jarinya yang seperti giok dari genggaman Qin Wentian dan berjalan kembali ke arah aula Kaisar Pil. Kita pergi, kata Luo He. Dengan lambaian lengan bajunya, para anggota aula Kaisar Pil menaiki binatang iblis mereka dan terbang menjauh. Mo Qing Cheng menoleh ke belakang untuk menatap Qin Wentian. Di matanya tampak keengganan yang kuat untuk berpisah. Setelah urusan ini selesai, aku akan berkunjung ke benua bulan. Qin Wentian mengirimkan pesan suaranya kepada Mo Qing Cheng. Mo Qing Cheng mengangguk, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Mereka akhirnya bertemu setelah waktu yang begitu lama, hanya untuk kembali berpisah. Qin Wentian juga merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya karena belum cukup kuat. Jika ia adalah peringkat pertama dalam peringkat rasi surgawi, bagaimana mungkin aula Kaisar Pil berani menghalanginya? Bahkan jika ia secara terang-terangan mengabaikan Luo He dan membawa Mo Qing Cheng pergi, tidak seorang pun akan berani berkata apa-apa. Namun sekarang Mo Qing Cheng telah pergi, mungkin itu justru sebuah berkah. Bagaimanapun, Qin Wentian tidak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bagus dia pergi. Jika tetap di sini, dia hanya akan menjadi beban. Jangan meremehkan kekuatan transenden. Aku rasa hubunganmu dengannya tidak akan berjalan semulus itu. Yun Mengyi berjalan mendekat sambil berkata pelan. Orang-orang dari aula Kaisar Pil jelas percaya bahwa kamu tidak akan selamat dari apa yang akan datang. Kamu tidak akan bertahan melewati hari ini. Ekspresi Qin Wentian mengeras, tetapi ia memahami kebenaran kata-kata Yun Mengyi. Bagaimanapun, ia telah membunuh beberapa jenius dari kekuatan transenden lain. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya pergi begitu saja? Meskipun Yun Mengyi memberikan kesan misterius, ia harus mengakui bahwa pikirannya sangat tenang dan matang. Seolah-olah bahkan jika langit runtuh, hatinya tetap akan setenang dan seteguh sebelumnya. Peringkat takdir surgawi telah berakhir. Kerajaan kuno akan ditutup bagi semua orang kecuali para peringkat dalam peringkat takdir surgawi. Para peringkat masih dapat tinggal di sini untuk melanjutkan ziarah mereka. Pada saat itu, sebuah suara turun dari langit, namun tidak ada seorang pun yang tahu siapa pemiliknya. Suara itu membuat jantung Qin Wentian dan yang lainnya sedikit berdegup kencang. Pemilik suara tersebut kemungkinan berasal dari kelompok kekuatan tempat Si Qiong berasal. Orang-orang ini masih mengincar seni rahasia yang tersembunyi di dalam dunia formasi. Bagi kami, dengan berpartisipasi dalam pertempuran peringkat, kami sudah memperoleh warisan kuno Xia Agung. Sekarang setelah peringkat ditetapkan, kami tidak lagi memiliki keinginan untuk tinggal di kerajaan kuno, kata seseorang dengan tenang. Orang itu tak lain adalah Qin Zheng. Ia dapat merasakan niat jahat dari pihak yang berasal dari kerajaan kuno tersebut.
Jika mereka tetap tinggal sekarang, bukankah mereka hanya akan dibantai sesuka hati? Warisan mereka akan dirampas secara paksa. Ini adalah adat Xia Agung. Bagaimana kalian bisa mengabaikannya? Suara itu tiba-tiba dipenuhi tirani dingin saat kembali bergema di udara. Aku percaya kami memiliki kehendak dan kebebasan kami sendiri, jawab Qin Zheng dengan tenang. Memperoleh warisan kuno Xia Agung, namun tidak mau melanjutkan ziarah. Apa maksud kalian? Suara itu kini mengandung tekanan yang sangat besar. Orang-orang dari klan Chen Matahari Agung tersenyum sinis sambil menambahkan. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung sepanjang zaman. Tidak seorang pun dapat melanggarnya. Ekspresi Qin Wentian dan yang lainnya menegang. Orang-orang ini sebelumnya telah gagal ketika mencoba menukar 9 seni pamungkas Xia Agung dengan warisan yang diperoleh melalui keberuntungan kuno. Sekarang mereka memaksa semua orang untuk tetap tinggal, jelas niat mereka tidak baik. Ini adalah tradisi tak tergoyahkan Xia Agung kuno. Kalian sebaiknya mematuhinya. Orang-orang dari klan Hua menyeringai. Patuhilah, gema klan Wang. Mereka yang berasal dari 7 klan agung Xia Agung kuno jelas memiliki hubungan sebelumnya dengan kekuatan di balik Si Qiong. Bahkan, Qin Wentian mencurigai bahwa sisa kekuatan misterius dari kerajaan kuno ini terlibat dalam pemberontakan yang terjadi ribuan tahun lalu. Bagaimanapun, sejarah ditulis oleh pihak yang menang, tidak ada yang dapat memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Jika kalian tidak menghormati tradisi, tinggalkan warisan kalian dan enyahlah dari sini. Suara dingin itu kembali menggema, jelas bertekad mencapai tujuannya. Jika kalian benar-benar orang dari kerajaan kuno, mengapa kalian perlu menyembunyikan wajah? Mengapa kalian tidak berani muncul secara terbuka? Qin Wentian mendongak, menatap udara di sekitarnya dengan mata berkilau tajam. Begitu kata-katanya berakhir, deretan sosok tiba-tiba muncul di udara dengan kecepatan seolah-olah berteleportasi. Kelompok pendatang baru ini semuanya luar biasa. Mereka memancarkan aura yang sama sekali tidak kalah dari para pemimpin kekuatan transenden yang memimpin kelompok masing-masing dalam ekspedisi ini. Tatapan mereka dipenuhi niat membunuh, setajam pedang yang terhunus, saat memandang Qin Wentian dan yang lainnya di atas panggung. Kalian berasal dari kekuatan transenden mana? Di barisan terdepan, seorang pria parubaya berjubah emas menatap langsung Qin Wentian saat bertanya. Tidak ada, jawab Qin Wentian. Baiklah. Karena kamu memperoleh salah satu warisan, itu berarti kamu juga anak takdir. Aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan kami. Kami pasti akan membimbingmu hingga puncak dan memenuhi setiap keinginanmu. Bagaimana? Kata pria berjubah emas itu, seolah sangat peduli. Kesempatan yang sama juga akan kuberikan kepada mereka yang memperoleh warisan. Betapa angkuhnya kata-kata itu, memberi mereka kesempatan untuk bergabung? Bukankah legenda mengatakan bahwa hanya cabang yang sangat lemah dari garis darah kaisar kuno yang tersisa? Sikap yang ditunjukkan orang-orang ini sama sekali tidak sesuai dengan gambaran itu. Dan jelas, kelompok pendatang baru ini tampaknya berasal dari kekuatan yang bahkan melampaui kekuatan transenden, setidaknya dalam hal kesombongan yang luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi. Bersambung.